Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPR Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita jumpa nasihat firman Tuhan untuk kita semua, bahwa dalam hal ini kita diingatkan supaya sebagai orang percaya, kita tidak boleh menjadi orang percaya yang pasif dalam hidup berjemaat. Karena kita sebagai orang percaya, kita diberi tugas untuk melayani seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang harus mengurusnya dengan baik. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di bumi ini dengan salah satu caranya, yaitu melayani satu dengan yang lainnya. Itulah pelayanan yang Tuhan ingatkan bagi semua orang percaya. Pelayanan itu bukan berdiri di mimbar untuk memimpin pujian semata, berdoa, menyampaikan firman Tuhan, itu melayani. Tetapi Alkitab katakan, jika kita melayani satu dengan yang lain, dengan karunia yang telah diberikan kepada kita, itulah kesempatan kita melayani Tuhan melalui melayani orang lain. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya diingatkan, perhatikan dengan baik, jika kalau kita melayani orang itu dengan berbicara, berbicaralah dengan orang itu seperti kita menyampaikan firman Allah. Bicaralah yang baik, bicaralah yang terhormat, bicaralah yang positif, karena firman Tuhan tidak pernah bicara yang negatif. Kalau menyampaikan sesuatu atau berbicara kepada orang, sampaikanlah itu seperti engkau menyampaikan firman Allah. Jikalau engkau melayani orang itu, layanilah dia dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita jangan lupa hal ini, karena kita berpikir melayani Tuhan itu nanti ketika kita ada di gereja, nanti kalau kita dipercayakan. Padahal Alkitab katakan ada banyak hal yang merupakan pelayanan kepada Tuhan yang kita tidak boleh abaikan, karena melayani dalam hal ini yaitu melayani dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau karunia itu sudah diberikan kepada kita, entah itu karunia untuk berkata-kata dengan bijaksana, entah karunia itu untuk menasihati orang, entah itu karunia untuk berdoa dan banyak hal lainnya, lakukanlah itu seperti engkau menyampaikan firman Allah. Lakukanlah, kerjakanlah seperti engkau melakukan dengan sekuat tenagamu. Karena dengan demikian, engkau sedang melayani Tuhan. Memang yang merasakan langsung adalah sesama kita manusia, tapi sesungguhnya itulah pemberian kita kepada Tuhan. Namun seringkali kita tidak berani mau berbuat seperti itu, karena kita takut kecewa, kita takut disakiti, kita takut lagi pengalaman pahit, kita harus menangis, air mata kita bicara baik, kita diterima tidak baik. Kita menasihati, memberikan saran, dianggap kita mencemarkan nama baik, sehingga kita menjadi sakit, kita mencucurkan air mata. Padahal itu bukan karena kesalahan kita, tapi karena sikap orang yang menerima perkataan kita
tidak siap menerima perkataan itu, atau perkataan kita tidak sama seperti yang Alkitab katakan, kalau kau berbicara, berbicaralah seperti yang kau menyampaikan firman Allah. Sebab itu kita diingatkan, baik perkataan terlebih pekerjaan perbuatan kita, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, karena itu adalah salah satu wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk semua pelayanan tanggung jawab kami kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, karena kami seringkali mengeluarkan kata-kata yang seringkali tidak mendukung orang lain, tidak memberikan kontribusi yang baik, tidak sama seperti orang yang menyampaikan firman. Bahkan ketika kami harus melakukan sesuatu sebagai korban kami, perbuatan baik kami tidak maksimal dengan kekuatan kami. Tuhan tolong kami, ampuni kekurangan kelemahan kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya baik perkataan maupun perbuatan kami semuanya mempermuliakan Bapa di surga. Engkau tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami, perkataan, kekuatan, kemampuan kami berikan kepada Tuhan sebagai wujud nyata pelayanan yang mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau mengingatkan kami karena Engkau mengasihi kami. Sebab itu kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.